Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya guru PAI di SMA Yapis Nabire. Saya mahasiswa PPG PAI 2021 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video saya tentang ujian komprehensif yang telah saya laksanakan pada pagi ini, hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Selamat menyaksikan, semoga bisa bermanfaat untuk hari kita ini semua. kita sesuai dengan agenda kita itu untuk ujian kompre. Jadi ujian kompre itu sebenarnya apa yang selama ini didapatkan ibu dan dilakukan ibu, dipraktekkan ibu, itu hanya itu aja kok. Jadi bukan sesuatu yang aneh itu. Ujian kompre itu hanya komprehensif itu. Iya Bapak. Ya, ini waktunya 9.38 kalau saya 40 lah. Jadi nanti secukupnya itu tidak sampai 50 menit sudah selesai. Iya Bapak. Karenanya mari kita awali dengan membaca basmalah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipersilakan untuk menjelaskan 3 RPP yang panjenengan buat dan perangkatnya. Silakan ya, waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bapak, saya akan menjelaskan RPP yang saya buat Bapak. Ya. RPP 1 yang saya buat, saya mengajar di kelas 10 ya Bapak, SMA Yapis Nabire. Ya. RPP yang saya buat di sini KD 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4. Ya. Ya. 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Saya membuat IPK-nya 3.4.1 menjelaskan itu C2, menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian 3.4.2 C3, menentukan hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga 3.4.3 menganalisis C4, perintah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati gambar. Nanti saya ini Bapak ya kegiatannya saya menayangkan sebuah gambar. Nanti kita bertanya jawab sama peserta didik. Ada gambar, kemudian nanti di situ agar siswa ya bisa membenarkan tanya jawab terhadap peserta didik tentang kebenaran malaikat-malaikat Allah dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, setelah menggali informasi melalui tayangan gambar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan hukum beriman kepada malaikat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis perintah beriman kepada malaikat dengan percaya diri. Kemudian kalau keterampilannya, tujuannya berarti nanti peserta didik dapat menunjukkan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, waspada dengan penuh percaya diri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan perilaku teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga di keterampilan, peserta didik dapat mempraktekkan perilaku teliti, disiplin, dan waspada dengan penuh percaya diri. Kemudian materi pembelajaran di sini tentang beriman kepada malaikat, kemudian hukum beriman kepada malaikat dan juga perintahnya terdapat di dalam Quran surat apa, ayat berapa, kemudian juga terdapat di dalam hadis. Pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, modelnya problem based learning, metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Kemudian medianya
ada LKPD, PPT, gambar. Alatnya berupa laptop, LCD proyektor, ya, papan tulis, spidol, kemudian sumbernya ada dari buku PAI, buku guru, buku teks siswa, kemudian ada YouTube, ada internet, dan lingkungan sekitar. Langkah-langkahnya, ini karena saya memakai problem based learning, ya, pendahuluan, kalau pendahuluan sama ya Bapak ya, pendahuluannya seperti itu, masuk kelas, kemudian mengucapkan salam, kemudian membaca doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian biasanya saya literasi membaca ini dulu, Quran Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Kemudian mengecek kesiapan peserta didik, memberikan apresiasi kepada peserta didik, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan pembelajaran. Kegiatan intinya fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti saya menayangkan gambar dalam PPT. Nanti peserta didik bisa mengamati, kemudian kita bertanya jawab gambar apa sih yang ada di dalam PPT. Kemudian dari gambar situ ditentukan permasalahannya apa. Nah, kemudian nanti keduanya peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti dikasih arahan ya, bahwa dikasih LKPD. Gambar tersebut ada disajikan 4 gambar. Peserta didik disuruh mendiskusikan apa sih yang ada di dalam gambar. Perbuatan-perbuatan tercela apa yang bisa terjadi di saat tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian setelah berdiskusi, dalam berdiskusi ya fase ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik. Sebagai guru bisa membantu peserta didik dalam berdiskusi. Apa-apa saja yang kira-kira di situ menjadi kesulitan peserta didik. Kemudian dalam diskusi juga sebagai guru di situ memberikan penilaian saat berdiskusi. Ya, siswa-siswa mana yang tidak berdiskusi, ya, kita sebagai guru bisa menilai. Kemudian yang keempat, fase mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah peserta didik berdiskusi, nanti diberikan kesempatan boleh perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang kelima, pemecahan masalah, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, mengevaluasi tentang hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Kemudian setelah itu diberikan apresiasi bagi perwakilan kelompok yang berhasil memecahkan masalah yang terbaik, diberi penghargaan. Kemudian penutup, peserta didik bersama guru ya menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Kemudian penilaiannya, penilaian sikap, observasi, dan penilaian diri. Penilaian pengetahuan berupa tes tertulis. Penilaian keterampilannya membuat portofolio tentang beriman kepada malaikat. LKPD-nya seperti itu Bapak yang saya buat, ada gambarnya. Anak-anak disuruh mengamati, ini berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Ini ada gambar CCTV, kira-kira kalau ada CCTV itu perbuatan apa yang kita lakukan. Ada CCTV maupun tidak ada CCTV. Kemudian gambar yang di bawahnya ada 7.2, 7.3, 7.4. Anak-anak disuruh berpikir, ini gambar apa sih? Kemudian perbuatan tercela apa saja yang bisa dilakukan saat tidak ada orang lain di sekitarnya. Kemudian nanti bisa mengambil kesimpulan dengan gambar ini supaya anak-anak, berarti walaupun tidak ada orang lain, ya tetap kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik karena ada malaikat yang hadir yang mengawasi kita, malaikat Raqib dan Atid. Apalagi ini untuk anak SMA yang gambar kedua, ya, agar setelah mempelajari ini nantinya peserta didik yang selama ini mungkin pacaran ya bisa sadar, kemudian bisa berpikir supaya tidak melakukan yang namanya pacaran. Walaupun tidak dilihat orang lain, mungkin orang tuanya tidak melihat, tapi ada malaikat yang selalu mengawasi, melihat gerak-gerik kita.
Kemudian penilaiannya observasi. Jadi pada saat pembelajaran dilakukan penilaian kejadian apa sih yang dilakukan pada saat pembelajaran. Kemudian butir sikapnya seperti apa, positif, negatif, atau tindak lanjutnya. Kalau di situ baik, berarti kalau ininya berarti positif, tindak lanjutnya berarti diberi apersepsi. Kalau misalnya di situ siswa pada saat berdiskusi, misalnya mereka melakukan pelanggaran misalnya, nah berarti di situ negatif, tindak lanjutnya diberikan nasihat agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian penilaian diri, peserta didik diberikan seperti ini, kemudian disuruh menjawab apakah dia selalu, sering, jarang, atau tidak. Kemudian penilaian pengetahuannya diberikan soal untuk mengetahui kemampuan peserta didik apakah dia menguasai materi yang diberikan pada saat itu sesuai dengan IPK atau tujuan pembelajaran, ya. Pengertian iman kepada malaikat seperti apa, hukum beriman kepada malaikat seperti apa, kemudian rukun iman seperti itu. Kemudian perintah beriman kepada malaikat itu di Quran surat apa, ayat berapa. Di sini disuruh menyebutkan satu. Kemudian penilaian prakteknya disuruh membuat portofolio untuk penguatan kembali tentang materi ini agar peserta didik lebih mengerti lagi, lebih paham lagi. Disuruh membuat portofolio berkaitan dengan pengertian iman kepada malaikat, hukumnya, dan perintah beriman kepada malaikat. Kemudian ada bahan ajar tentang pengertian beriman kepada malaikat, hukum berimannya, kemudian perintahnya. Ini RPP 1. RPP kedua, RPP 2 ini 3 KD, jadi 3 kali pertemuan. Jadi kalau yang RPP 1 pengertiannya, kemudian hukumnya, perintahnya. Di RPP 2 ini tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Kemudian jumlah malaikat dan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Di RPP kedua, tujuan pembelajarannya KD-nya masih sama 3.4, kemudian IPK-nya 3.4.4 menjelaskan tentang penciptaan malaikat C2. Kemudian 3.4.5 menemukan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin C3. C4-nya memerinci jumlah malaikat. Kemudian 3.4.7 menyimpulkan nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Tujuan pembelajarannya ada 6. Setelah berdiskusi, intinya di sini peserta didik dapat menjelaskan tentang penciptaan malaikat secara rinci dan teliti. Kemudian peserta didik dapat menemukan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memerinci jumlah malaikat. Kemudian dapat menyimpulkan nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik masih sama dengan RPP 1. Kemudian modelnya problem based learning, PBL. Metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentase. Di sini yang di RPP 2 nanti kebanyakan ada tayangan YouTube atau video, ada 3 video. Nanti peserta didik disuruh ada masalah di situ di video, kemudian peserta didik disuruh menjelaskan, mencari permasalahan itu. Karena selama ini kan contohnya jumlah malaikat yang diketahui dari TK, SD, SMP itu jumlah malaikat itu ada 10. Ternyata jumlah malaikat itu lebih dari 10. Ternyata itu jumlah malaikat banyak, cuma yang diketahui yang ada dalam Al-Quran itu hanya 10. Kemudian prosesnya sama seperti RPP 1, diskusi, kemudian nanti presentase, kemudian menyampaikan hasil dari diskusinya. Kemudian yang terakhir baru memberikan kesimpulan. Mungkin langsung yang ketiga, Bu. Yang ketiga. Nah, langsung aja. Yang ketiga,
ini PBL juga Bapak yang ketiga. Yang ketiga perintah ya, bukan perintah. Perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat. Ya, 3.4 masih menganalisis makna beriman kepada malaikat. IPK-nya mengimplementasikan malaikat dan keberadaannya. Kemudian 3.4.9 menelaah perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. C4. Kemudian 3.4.10 menyimpulkan hikmah beriman kepada malaikat. Jadi peserta didik nantinya bisa mengetahui malaikat itu ada di mana sih, berada di mana sih. Kemudian perilaku-perilaku beriman kepada malaikat itu seperti apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan apa sih hikmahnya kita beriman kepada malaikat. Masih sama PBL diskusi. Jadi peserta didik diskusi dibagikan menjadi 3 kelompok, disuruh memecahkan masalah yang ada di video, ada di LKPD video. Malaikat dan keberadaannya. Kemudian penilaiannya sama, masih ada penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian lisan, penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Bentuk konkretnya apa, Bu? Bentuk konkretnya terkait dengan tadi hikmah mengimani malaikat, bentuk konkret, bentuknya pengetahuan, bentuknya sikap, bentuknya keterampilan, itu apa? Yang diukur itu loh. Kalau sikap masih sama ini Bapak, ada penilaian diri. Contohnya ada siswa disuruh ada tabel begitu, ada tindakan misalnya melaksanakan sholat berjamaah, sudah atau belum berkaitan dengan ini. Hikmah beriman kepada malaikat, membaca Al-Quran secara rutin. Kan kalau kita beriman kepada malaikat kan berarti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Membaca Quran secara rutin sudah atau belum. Jadi kalau kebanyakan sudah, nanti di sini ada skornya. Skor tertinggi berarti dia menerapkan hikmah beriman kepada malaikat. Penilaian pengetahuannya ada dibuatkan soal, kemudian peserta didik disuruh menjawab. Kalau keterampilannya di sini ada tabel kegiatan karena berkaitan dengan perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat. Jadi misalnya nama malaikat Raqib dan Atid, berarti menerapkannya sehari-hari itu seperti apa? Ya, misalnya contohnya berarti siswa disuruh, berarti kalau saya menerapkan perilaku beriman kepada malaikat Raqib dan Atid, walaupun nggak ada orang di sekitar saya, berarti saya selalu berbuat baik. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Mungkin apa yang Ibu sampaikan saya sudah bisa menangkap ya ide-idenya. Mau untuk apa? Meyakinkan saya, Bu. Ibu kan kemarin ada materi-materi, jadi ada teori belajar dan pembelajaran terkait dengan ini tugas membuat RPP dan perangkat, ataupun ya terkait apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu bisa dijelaskan bagaimana, Bu, posisi dan hubungannya antara teori ya, kemudian dengan lahirnya ada RPP, ada perangkat pembelajaran. Bagaimana, Bu, hubungannya? Posisi dan hubungannya, Bu? Sejujurnya Bapak, waktu kita dapat materi yang teori-teori behavioristik, kemudian kognitif, kita rasanya nggak pernah dapat materi ini, jadi kayak kurang mengena gitu. Jadi yang nggak apa-apa. Nggak, artinya begini ya. Jadi dalam pembelajaran itu dua hal itu harus selalu menyatu. Jadi yang pertama berkaitan dengan materi. Ya, materi berarti kalau PAI kan sumbernya Quran hadis, kan gitu, Bu. Nah, itu harus. Kemudian yang kedua berkaitan dengan psikologi. Nah, karena pembelajaran kan yang diajar siswa kan, itu. Jadi maksudnya posisi dan hubungannya itu menyatu, nggak bisa dipisah. Nah, dua hal itu menyatu, teori pembelajaran dengan praktek itu harus sesuai, karena praktek yang diajarkan siswa.
Berarti Iya. kan bicara terkait dengan tingkat kemampuan anak bagi psikologi belajar pembelajaran itu. Jadi gitu. Jadi penting Bu, nanti sebenarnya kan di samping memang dari sisi prakteknya udah bagus ya buat RPP dan sampai tapi teorinya nanti dimatangkan ya. Iya Bapak. Ya Teori. ada yang diingat sih Bapak teori-teorinya, contohnya humanistik itu yang manusia memanusiakan manusia. Jadi intinya ke peserta didiknya. Nah, Kemudian teori apa behavioristik itu ya, stimulus rangsangan dari peserta didik. Jadi peserta didik disuruh berpikir, menemukan sesuatu, disuruh berpikir begitu. Jadi bukan guru yang hanya menjelaskan, tapi peserta didik yang harus aktif. lah ya maksudnya kan berarti kan hubungan antara teori, ya, teori, posisi dan hubungannya itu nggak bisa dipisah. Makanya dalam pembelajaran itu dua hal itu terkait dengan apa namanya substansi materi, berarti PAI itu sendiri kan materi. Iya, Tapi Bapak. yang kedua berkaitan dengan psikologi, karena yang belajar kan siswa, kan gitu. Nah itu. Kemudian tadi ada beberapa hal bahwa pembelajaran kita ini kan supaya integrasi sebenarnya. Yang perlu diintegrasikan dalam kurikulum 13 apa? Lebih ke peserta didik sih Bapak yang disuruh berpikir. Jadi guru itu kayaknya hanya memfasilitasi saja, hanya ini peserta didiknya yang disuruh untuk berpikir begitu. Jadi kalau dulu kan kita hanya menjelaskan, tapi sekarang itu guru lebih tidak menjelaskan. Peserta didiknya yang disuruh mencari, menemukan suatu Ini maksud masalah. saya. Ya, itu kan anunya masuk level prakteknya. Maksud saya bahwa itu kan kurikulum 13 itu penyatuan 3 kemampuan. Kan itu tuh, 3 kompetensi. Jadi kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan kan menjadi satu itu loh Bu. Itu integrasi namanya. Artinya setiap panjenengan lakukan pembelajaran, 3 itu harus menjadi satu. Makanya di RPP yang sudah saya nilai itu masih ada tulisan saya. Jadi belum terintegrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Gitu itu maksud saya. Jadi nanti gitu Bu ya. Jadi setiap buat RPP pasti di situ nanti ada di samping prosesnya ya, belum prosesnya. Itu yang bagus malah tertuang di dalam RPP pada penutup kegiatan. Jadi situ integrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu penting sekali. Oh, dituliskan di situ Bapak? Dituliskan di situ? Iya, spesifik eksplisit tertulis. Jadi lebih mantap gitu. Jadi akhirnya kan apa yang dicapai dalam pembelajaran kan ada capaian pembelajaran itu konkret kan gitu. Meskipun iman kepada malaikat, jadi setiap itu konkret apa dan seterusnya. Nanti kita tinggal pengembangan aja. Gitu. Oke, lalu tadi terkait dengan rumusan LKPD yang hot itu levelnya apa saja Bu? C3 Bapak. C3 menganalisis. Masa C3? Yang RPP 1 Bapak. Enggak. C yang itu kan C4 sampai 6 toh. Oh iya, C4, C6. Nah, itu. Menelaah. Iya. Jadi menganalisis, mengevaluasi, terus refleksi atau apa yang terakhir. Ya itu. Atau ya refleksi yang terakhir kan? Iya, Bapak. Ya, jadi 4, 5, 6 ya. Kalau 3 masih lot ya, lot di bulan lot. Nah, itu penting sekali. Nah, gimana untuk bisa mengukur yang hot itu, Bu? Untuk mengukur yang hot itu gimana caranya? Ke peserta didik Bapak diberikan soal yang susah begitu Bapak. Iya, tingkatannya. Contohnya kan seperti ini Bapak di yang RPP ini. Iya, coba dulu. IPK-nya menyimpulkan nama malaikat dan tugasnya masing-masing itu sudah C5. C5 itu kan sudah hot. Nah, nanti di situ berarti disuruh menyebutkan nama malaikat dan tugasnya. Itu kan berarti sudah hot, Bapak.
karena sudah ini C5. Ya, jadi maksud saya nanti gini, ketika mempertanyakan mengapa itu pasti nanti larinya sikap. Nah nanti rumusannya itu pakai Anderson aja, Anderson atau Bloom ya. Jadi kan pakai Bloom atau Anderson? Pakai Bloom atau Anderson? Masa tidak dikenalkan waktu kemarin? Dikenalkan Bapak, cuma kemarin kan sambil meresum, sambil kerja. Mohon maaf Nggak apa-apa Bapak. lah. Nggak apa-apa. Artinya kan ini kan sudah melakukan tapi yang saking banyaknya ya, jadi nggak ingat gitu kan. Susah Ya, Bapak jadi dihafal kalau nama-nama begitu dari para ahli. ya, jadi memang kalau terkait dengan sikap biasanya berangkat dari mengapa itu. Tapi kalau pengetahuan hanya apa yang kalian pahami, ketahui, kalian itu lebih pertanyaan pada apa. Tapi kalau sikap biasanya bagaimana? Ya, keterampilan maksudnya. Keterampilan itu bagaimana? Oh, ada Jadi ini nanti Bapak. ya itu nanti masuk pada level yang belum boleh atau Anderson itu yang diperbarui itu loh. Iya, Bapak. Karena jangan sampai di RPP itu indikator itu sama dengan KD-nya itu nggak boleh. Gitu. Jadi indikator tidak boleh sama dengan KD-nya. Mengapa? Karena misalnya coba sebutkan ciri orang cantik misalnya. Ciri orang cantik adalah misalnya itu namanya bukan indikator. Orang cantik orangnya begini-begini ya itu indikator. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi untuk rumusan ya, rumusan untuk C4 dan C6 itu memang perlu ya itu dikaitkan dengan teori-teori ya. Jadi biar lebih mantap gitu loh. Iya Bapak. Gitu ya Bu ya. Iya Bapak. Ya memang di sini sangat diperlukan ya ketika materi itu. Coba panjenengan terkait materi, pengembangan materi itu bagaimana? Pengembangan materi dari PPT Bapak, bikin PPT dari PowerPoint. Jadi pengembangan materi itu sebenarnya kan secara teori ya, ini yang kami sampaikan teori. Itu ada 4 yang perlu diperhatikan. Jadi materi ada 4, yaitu terkait dengan fakta, terkait dengan konsep, terkait prinsip, dan terkait dengan prosedur gitu. Iya. Ada Bapak. Ada kok Bapak. Cuma kan. Iya maksud Ada di RPP. Nah iya maksud saya ya seperti itulah. Nanti biar itu menjadi ilmu jenengan ya. Jadi iya, ketika Bapak ada materi bagaimana kita akan mengembangkan materi itu. Karena tadi kan materi itu salah satu yang harus disampaikan ya kan sebagai bahannya. Nah, tata cara penyampaian itulah strategi, ada metode, ada model atau pendekatan, silahkan aja kan gitu. Baik, coba aja Bu, ini kan ada suruh nulis ayat gitu, atau nulis Bismillah aja Bu. Coba boleh, Pak. Saya minta dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, tunjukkan ke saya. Iya Bapak. Coba tunjukkan Bu. Jelek Bapak tulisannya. Agak besar ya Pak. Belum. Coba di fokus, agak fokus. Ya lumayan. Tapi perlu diperbaiki ya. Iya, perbaiki itu. Jadi ketika nulis begini Bu. Ketika nulis, tulislah bodi hurufnya dulu. Jadi jangan langsung diberi sakal. Bismillah ya Mbak, sin mim jadi satu gitu. Terus Allah langsung gitu ya. Masing-masing begitu. Jadi jangan
Bismillah terus kasih salam, jangan, tidak boleh. Jadi tulis bodinya lengkap dulu baru dipisahkan. Ya, oke. Oke, sekarang coba dibaca Al-Quran, Bu. Iya Bapak. Ya, Surat apa Bapak? ya. Oke. Surat Al-Baqarah aja itu 1 sampai 5 lah. Ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih, Bu. Udah bagus. Ya, alhamdulillah ya. Bacanya yang penting makhrajnya nanti ada yang perlu diperbaiki ya. Ya, jadi makhrijul huruf itu memang ya karena kita bukan orang Arab ya. Tapi sudah bagus itu. Sudah lulus pokoknya. Amin. Baik. Saya kira cukup ya, Bu. Ini Iya, waktunya masih ada sebenarnya, tapi saya kira saya cukup karena yang penting jenengan sudah meyakinkan saya ya, menguasai gitu aja. Cuma saya tadi pesan untuk teori-teori ya psikologi, teori-teori pembelajaran gitu. Iya Bapak. Tolong dibaca-baca lagi ya. Iya Bapak. Ya karena ingat dalam pembelajaran itu ada dua, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan anak yang belajar. Iya Bapak. Berkaitan materi nanti yang terkait dengan profesionalisme itu, lalu karena pembelajaran berkaitan dengan pedagoginya kan itu ada kompetensi personal dan sosial kan. Jadi yang pokok dikaitkan dengan pembelajaran materi kenapa harus disampaikan demikian rupa itu dengan jadi yang buat tadi itu tolong mengacu yang gampang ya, kalau nggak belum ya kok Anderson. Ya Pak. Kira cukup Bu ya, tolong nanti yang berikutnya tetap ucapkan selamat ya. Terima kasih Bu. Ya Bapak. Makasih Bapak. Nanti sama-sama ya. Ya kita cukupkan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Silakan. Demikian ujian komprehensif yang telah saya laksanakan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.